Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Rausan. Saya mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi atau saya akan memaparkan hasil review saya dari 5 bab mata kuliah analisis laporan keuangan. Namun di sini saya akan menjelaskan secara teori, bukan dalam skala angka. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan langsung dari bab 8 sampai bab 12 karena bab 1 sampai bab 7 sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Nah, adapun di situ dari 5 bab ini, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk dalam materinya. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama bab 8. Di sini saya akan berbicara tentang analisis perubahan laba bruto. Nah, apa sih itu analisis perubahan laba bruto? Nah, langsung saja saya munculkan slide-nya, yaitu analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos laporan laba rugi yang secara terperinci. Kemudian, laba bruto juga sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Nah, itu tadi dari dalam segi definisi. Namun, kalau dalam bentuk contoh atau gambaran, mari kita sama-sama lihat laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada contoh dari laporan perubahan laba rugi, yaitu dari PT Takashi Murah, laporan laba rugi periode 30 Desember 2017 dan 31 Desember 2018. Nah, dari laporan ini kita bisa melihat kenaikan dan penurunan antara periode 2017 dan 2018. Mungkin bisa melihatnya. Oke, lanjut kita masuk ke bab ke-9, yaitu di sini kita akan berbicara tentang analisis perubahan laba kotor. Nah, adapun secara definisi di sini saya tidak jelaskan secara definisi karena antara laba kotor dan laba bruto memiliki definisi yang sama. Di sini saya akan memaparkan dua penyebab perubahan dari laba kotor, yaitu yang pertama ada penjualan, di mana hasil penjualan disebabkan oleh perubahan harga jual persatuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang dihasilkan. Kemudian faktor kedua itu adalah harga pokok penjualan, di mana perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan perubahan kuantitas atau volume produk. Nah, selain dari beberapa faktor penyebab dari perubahan laba kotor, kita juga harus mengetahui bahwa ada 4 manfaat dari analisis laba kotor, yaitu yang pertama untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, kemudian yang kedua untuk mengetahui penyebab naiknya harga, ketiga untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, dan keempat untuk mengetahui penyebab naiknya harga. Nah, oke, tadi itu penjelasan dari bab 2, yaitu analisis perubahan laba kotor. Sekarang kita masuk ke bab 10, yaitu kita berbicara tentang analisis titik impas atau break even point. Nah, apa sih itu titik impas atau break even point, atau kita singkat dengan BEV. Nah, adapun pengertiannya dari sini, yaitu pengertian titik impas atau break even point. Break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Nah, tadi itu dalam sisi itu tadi saya bicara dari sisi definisi, namun saya akan memberikan sebuah gambaran dari diagram titik impas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari setiap sudutnya, bahwa tanda dari ungu ini berbicara tentang revenue atau penghasilan, sedangkan break even VBOV itu adalah titik impasnya itu dia memiliki garis titik-titik. Kemudian garis dari warna kuning ini dia menunjukkan total cost atau total biaya. Kemudian tanda merah ini berbicara tentang fixed cost. Nah, dari diagram titik impas ini atau break even analysis adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan
biaya, dan laba. Nah, kemudian diagram ini memberikan gambaran tentang titik di mana pendapatan dan biaya sama sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Pada titik ini, perusahaan break even atau infas antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Nah, itulah tadi dari bab 10, yaitu kita berbicara tentang BEP atau titik impas laporan keuangan. Nah, di sini kita masuk ke bab 11, yaitu kita berbicara tentang analisis kredit. Ketika kita berbicara tentang analisis kredit, berarti kita akan berbicara sebentar pengeluaran dan pemasukan dari pembiayaan. Nah, apa sih itu penilaian laporan? Penilaian laporan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Kalau penilaian laporan juga digunakan sebagai salah satu metode untuk menilai kesehatan suatu bank. Dalam hal ini, penilaian laporan keuangan bank dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan yang dihadapi bank, serta untuk menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank tersebut. Nah, kemudian lanjut, di sini sudah ada contohnya dari anggaran penerimaan kas dan pengeluaran kas. Di sini kita akan berbicara tentang penilaian laporan keuangan dalam sisi penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk memastikan suatu bank itu sehat, kita bisa melihat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Apabila pengeluaran kas lebih besar dari penerimaan kas, itu dinyatakan tidak sehat. Namun apabila penerimaan kas lebih besar dan pengeluaran kas lebih kecil, itu dikatakan sehat. Oke, itulah tadi bab kita berbicara tentang bab 11. Nah, sekarang kita masuk ke bab 12, yaitu analisis kinerja keuangan. Nah, apa sih itu analisis kinerja keuangan? Nah, kinerja keuangan menurut Fahmi 2012, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, kemudian kita juga mengetahui manfaat dari analisis keuangan, yaitu yang pertama mengetahui tingkat likuiditas, mengetahui tingkat solvabilitas, mengetahui tingkat rentabilitas, dan mengetahui tingkat stabilitas. Kemudian bagaimana cara mengukur dari laporan keuangan? Nah, adapun cara mengukurnya yaitu yang pertama analisis laporan keuangan, analisis rasio, analisis tren, perbandingan dengan benchmark, kemudian analisis cash flow, ada analisis pendapatan dan biaya, evaluasi pertumbuhan dan efisiensi, kemudian analisis return on investment atau ROI yang biasa kita pakai, kemudian tinjau prospek dan masa depan. Nah, kemudian juga kita berbicara tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, yaitu yang pertama ada struktur modal, kemudian ada aset perusahaan, kemudian total aset turnover. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan atau hasil yang saya review dari 6 bab mata kuliah analisis laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.